Jumpa lagi di Audio TV. Ya, kalau kita bicara soal laptop kelas monster performance-nya ya, rasanya nggak lengkap kalau kita belum bahas laptop yang satu ini. Karena yang satu ini udah punya prosesor Intel Core i9 14900HX, GPU RTX 4090 laptop, RAM 128 GB, SSD 4 TB, layar 4K 120Hz, 100% DCI-P3, keyboardnya mechanical, touchpadnya pakai haptic feedback, dan sistem pendinginnya udah pakai vapor chamber cooler. Ini adalah MSI Titan 18HX, sebuah laptop gaming monster dengan performa desktop kelas atas. Ya, laptop seri Titan dari MSI memang sudah dikenal sebagai sebuah laptop gaming yang super kencang dengan konfigurasi hardware yang selalu rata kanan atau mentok kanan. Selain CPU dan GPU generasi baru, MSI juga selalu membawa beberapa inovasi dan peningkatan dibandingkan dengan MSI Titan generasi sebelumnya. Ya, seperti yang tadi kita udah sebutkan di awal ya. Tenang, semuanya akan kita bahas secara lengkap, tapi sekarang kita mulai dulu dari spesifikasi dasarnya. Untuk prosesor, dia pakai Intel Core i9 14900HX, codename-nya adalah Raptor Lake Refresh. Litografinya pakai Intel 7 base TDP-nya di 55 watt. Dia punya 24 core dan 32 thread yang ini terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Untuk maksimum turbo frekuensinya ada di 5,8 GHz. Dan untuk Intel Smart Cache-nya juga besar di 36 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel UHD Graphics yang sudah punya 32 execution unit dan tentunya udah support akselerasi QuickSync serta AV1 juga. Untuk RAM-nya yang terpasang adalah 128 GB DDR5 3600 dual channel. Memang keping RAM-nya itu spesifikasinya adalah DDR5 5600, tapi karena MSI Titan ini menggunakan 4 keping RAM ya, kecepatan maksimal yang bisa dicapai adalah DDR5 3600. Ya emang limitasi desain dari prosesornya seperti ini ya. Dan perlu diingat, 4 keping bukan berarti quad channel, tapi tetap dual channel. Di sini menariknya lagi, kalau ini mau di-upgrade, mau di-upgrade, mau di-upgrade, masih bisa di-upgrade ya. Dia bisa mencapai 192 GB total kalau mau di-upgrade ya. Nah, untuk storage dia pakai 4 TB SSD NVMe PCIe Gen 4. Storage ini menggunakan 2 keping SSD dengan konfigurasi RAID 0, jadi harusnya kencang banget. Masih kurang? Nah, di sini masih ada 1 slot M.2 yang kosong. Jadi totalnya di sini ada 3 slot M.2. Untuk disk GPU-nya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4090 laptop. Arsitekturnya adalah Ada Lovelace dengan 9728 CUDA cores. VRAM-nya itu 16 GB GDDR6. Maksimum TGP-nya ada di 175 watt. Dia udah support fitur resizable bar tentunya. Dan tentunya dia juga sudah dilengkapi dengan Mux Switch. Di software MSI Center terdapat fitur GPU Switch yang bisa digunakan untuk mengatur mode GPU. Ada 3 opsi di sini. Ada Discrete Graphics Mode, ini hanya menggunakan discrete GPU dari Nvidia aja. Lalu ada MS Hybrid Graphics Mode. Di sini integrated GPU dan discrete GPU aktif berbarengan. Lalu ada Integrated Graphics Mode yang di sini tentunya hanya menggunakan integrated GPU atau IGP-nya aja. MSI Titan ini juga memiliki teknologi MSI Overboost Ultra. Teknologi ini memungkinkan laptop untuk menarik daya hingga total 270 watt untuk dibagi ke CPU dan GPU sesuai dengan beban kerjanya. Ini sedikit peningkatan dari MSI Titan generasi sebelumnya ya, yang dulu tuh hanya bisa mencapai 250 watt saja. Untuk konektivitas dia pakai Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750. Tentunya udah support Wi-Fi 7 atau Wi-Fi 7 ya. Maksimum speed up to 5,8 Gbps dengan Bluetooth-nya di versi 5.4. Untuk kapasitas baterainya ini mentok di 99,99 Wh. Lalu untuk OS tentunya dia pakai Windows 11 Home di sini. Untuk body form factor-nya adalah clamshell dan materialnya ada magnesium aluminium alloy. MSI Titan 18HX tahun ini masih mempertahankan desain yang cenderung slim seperti MSI Titan generasi sebelumnya. Meskipun kita bilang ini tipis ya, tapi si tertipisnya itu ada di 2,4 cm. Ya, sebenarnya masih tergolong wajar untuk sebuah laptop monster seperti ini. Bedanya yang satu ini punya desain yang lebih simple dan ya kalem aja kalau dibandingkan dengan MSI Titan generasi sebelumnya. Di sini lebih terasa low profile dia.
Kalau sebelumnya ada RGB strip di bagian exhaust belakang, sekarang udah nggak ada nih. Tapi terasa jadi lebih profesional aja sih yang satu ini. Meskipun demikian, di bagian belakang layar tuh masih terdapat logo MSI Dragon dengan pencahayaan RGB yang warna dan mode pencahayaan dapat diatur melalui software SteelSeries GG. Untuk warnanya adalah Core Black, warna dominan hitam ya dengan kombinasi warna silver dan biru muda di bagian exhaust dan di bawah laptop. Untuk dimensinya panjang 40,4 cm, lebar 30,7 cm dan ketebalannya area tertipisnya ada di 2,4 cm, sementara area paling tebal ada di 3,2 cm. Untuk bobot, laptopnya aja di 3,59 kg dan chargernya 950 gram. Ya, ini adalah charger 400 watt. Jadi total bobotnya kalau dibawa bersamaan adalah 4,54 kg. Ya emang dia lebih berat ya dibandingkan laptop berperforma tinggi pada umumnya. Tapi ini sangat wajar mengingat laptop gaming satu ini ditujukan sebagai sebuah desktop replacement yang bisa dibawa-bawa. Jadi untuk gantiin desktop, tapi bisa dibawa. Nah, kita bicara soal displaynya sekarang. Ini adalah panel mini LED, ukurannya 18 inci, resolusinya adalah 4K plus atau tepatnya 3840 x 2400 pixel. Aspek rasionya ada di 16:10. Ini adalah peningkatan dari MSI Titan generasi sebelumnya yang menggunakan layar ukuran 17,3 inci dengan resolusi 4K 16:9. Untuk refresh rate-nya di sini adalah 120 Hz. Menurut MSI, peak brightness-nya bisa mencapai 1000 nits. Color gamutnya ada di 100% DCI-P3. Nah, kalau dari pengujian kami, brightness mode HDR off, HDR-nya off ya, itu kita bisa dapatkan di 710 nits. Ini tinggi banget ya. Sementara brightness di mode HDR on itu bisa mencapai 1148 nits. Jadi sesuai dengan janjinya, bahkan ya offside dikit, lebih bahkan ya. Gamut coverage-nya ada di 96% DCI-P3, sementara gamut volumenya ada di 100,9% DCI-P3. Nah, kalau gamutnya ini terasa terlalu lebar, kita bisa ubah mode warna layarnya melalui software MSI True Color. Kita coba dengan ubah ke mode sRGB dan kita uji ulang. Di sini hasilnya gamut coverage-nya ada di 95,5% sRGB dan gamut volume ada di 102,6% sRGB. Nah, ini udah mendekati 100% sRGB ya, jadi nggak terlalu lebar. Tapi ini harusnya cocok kalau kalian memang butuh kondisi layarnya 100% sRGB. Biasanya kalau mau ngedesain sesuatu yang mau di print, nah arahnya di situ tuh biasanya tuh. Layar ini udah disertifikasi VESA Display HDR 1000, ya wajar ya, tadi bisa mencapai 1100 sekian nits ya. Bingkai layar kanan kiri tergolong tipis dan bingkai atasnya sedikit tebal karena ada webcam di situ. Nah, untuk webcam atau kameranya ini menarik ya, karena udah ada peningkatan dibandingkan Titan tahun yang lalu ya. Yang sini sudah pakai resolusi 1080p dengan HDR dan teknologi 3D Noise Reduction atau 3D NR+. Kameranya juga sudah dilengkapi dengan infrared di sini ya, dan sudah mendukung fitur Windows Hello tentunya. Jadi kita bisa login ke Windows tanpa perlu ngetik password atau ngisi PIN. Untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke bagian pengujian kamera dari laptop MSI Titan 18HX ini. Di sini resolusi yang ditawarkan di 1080p 30 fps ya. Ya, kalau menurut kami ini kualitasnya udah mencukupi lah kalau mau dipakai di video call atau meeting online gitu. Detail yang ditangkap tuh masih lumayan oke. Bisa dilihat muka saya dan tangan saya ini masih cukup jelas. Jadi walaupun ini laptop gaming tapi ini masih mumpuni kalau mau digunakan untuk meeting online ataupun video call gitu ya. Ya, sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya ya, yaitu tes noise reduction di laptop yang satu ini. Tapi karena ini adalah laptop gaming, jadi kita nggak akan bawa laptop ini ke pinggir jalan raya kayak biasanya ya. Jadi kita akan simulasikan dengan suara kipas laptop ini saat di kecepatan maksimal. Ya, sekarang kipasnya sudah berputar dengan kecepatan yang maksimal ya, dan fitur noise reduction-nya juga sudah kami nyalakan di sini. Di sini suara kipasnya memang jadi hilang ya, dan suara kami masih terekam dengan jelas gitu, dan masih sama seperti tanpa noise reduction-nya dinyalakan. Tidak berubah jadi suara robotik-robotik yang aneh gitu ya. Nah, sebagai perbandingannya, ini adalah suara yang direkam menggunakan smartphone yang biasa kami gunakan untuk tes mikrofon di laptop ya. Jadi secara keseluruhan, kemampuan noise reduction di laptop ini sudah sangat bagus kalau menurut kami. Oke, sekarang beralih ke audionya. Nah, bagian audionya juga menarik ya, karena laptop yang satu ini menggunakan konfigurasi 6 speaker dari DIN Audio yang terdiri dari 4 speaker 2 watt dan 2 woofer
2 watt juga masing-masing. Terdapat software Nahimic yang dapat digunakan untuk mengubah preset audio dan equalizer. Untuk kualitas suaranya jelas, ini mantap banget dan cukup menggelegar untuk ukuran sebuah laptop. Untuk konektor, di kiri ada satu Kensington lock, ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type A 10 Gbps, lalu ada satu SD card reader. Di sebelah kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A yang 10 Gbps. Di sini ada 2 Thunderbolt 4, yang satu Thunderbolt 4 biasa dan satu lagi adalah Thunderbolt 4 dengan tambahan dukungan power delivery 3.1 untuk charging. Beralih ke sisi belakang, di sini ada satu DC in, ada satu HDMI 2.1 dan ada satu Ethernet port. Nah, untuk keyboard seperti biasa MSI Titan ini menggunakan keyboard mechanical. Ya, mechanical ya, bukan membran. Dengan switch Cherry MX Ultra Low Profile. Jadi switchnya Cherry MX di sini nggak main-main ya. Dan tentunya karena menggunakan switch mechanical, feel-nya saat ngetik itu beda banget. Nggak kayak laptop yang pakai keyboard membran seperti di laptop gaming yang lainnya. Mulai dari feel sentuhan tombol, feedback tombol ke jari, hingga suara yang dihasilkan tuh beneran berasa mechanical. Walaupun demikian, perlu diperhatikan ya, nggak semua tombolnya pakai switch mechanical ya. Seperti contohnya tombol anak panah, tombol di area numpad, tombol F1 ke F12, dan tombol kecil lainnya yang memang ini terasa seperti tombol yang menggunakan keyboard membran. Nah, untuk tombol powernya ini menyatu dengan layout keyboard, tapi letaknya di pojok kanan atas numpad yang jarang ditekan ya kalau kita sedang mengetik. Keyboardnya dilengkapi dengan backlight per key RGB dari SteelSeries yang warna dan tingkat kecerahannya dapat dikonfigurasi melalui software SteelSeries GG. Tingkat kecerahannya juga dapat diatur langsung dengan tombol function plus F8 dengan 5 tingkat kecerahan. Saat tombol function ditekan, semua backlit akan mati kecuali tombol yang bisa dikombinasi dengan tombol function. Keyboardnya ini mungkin sama seperti Titan generasi sebelumnya, tapi touchpadnya ini baru ya. Di Titan 18HX ini touchpadnya menggunakan seamless RGB haptic touchpad. Jadi posisi dan ukuran area touchpadnya di highlight dengan backlit RGB di sini. Saat backlit RGB-nya mati, area touchpad menyatu dengan area palm rest tanpa terlihat adanya border pembatas di situ. Touchpad seperti ini membuat laptop terasa futuristik ya dan makin beda dari yang lainnya. Tidak tersedia tombol klik kiri dan kanan di sini, tapi karena ini menggunakan haptic touchpad, saat mengklik touchpadnya terasa beda dan ini nyaman banget, nggak seperti touchpad di laptop yang umumnya yang belum menggunakan haptic feedback. Oke, sekarang kita bahas sistem pendinginnya. Nah, MSI di sini memperkenalkan teknologi sistem pendingin baru di Titan 18HX untuk tahun 2024. Kalau sebelumnya menggunakan banyak heat pipe, Titan tahun ini menggunakan vapor chamber cooler dengan dimensi yang lumayan besar dan menutupi seluruh area CPU, GPU, VRM, dan VRAM juga. Vapor chamber ini didinginkan dengan 2 kipas, intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Di sini terdapat 5 mode pengaturan performa yang bisa diubah melalui software MSI Center. Yang pertama adalah MSI AI Engine. Di sini laptop akan secara otomatis mengubah mode performa sesuai dengan beban kerja aplikasi yang sedang dijalankan. Saat mode baterai, mode performa akan otomatis diubah ke super battery saat kapasitas baterai berada di 30% atau kurang. Kemudian ada mode extreme performance, ada balance, ada silent, dan ada super battery juga. Nah, kecepatan kipas itu dapat diatur secara manual saat menggunakan mode extreme performance. Pilihannya adalah auto, cooler boost. Nah, kalau di sini putaran kipas itu akan maksimal terus-terusan ya. Lalu ada advance. Pengguna dapat mengatur sendiri kecepatan fan atau kipas berdasarkan suhu komponen CPU dan GPU. Kecepatan kipas ini juga dapat diubah dengan tombol function plus panah yang ke atas. Nah, di sini seluruh pengujian dilakukan dengan mode extreme performance dengan fan di cooler boost. Mari kita lihat dulu konsistensi performa pakai Cinebench R23 kita jalankan selama setengah jam. Untuk skor tertinggi di mode balance ada di 32.833 poin. Di mode extreme performance dengan fan cooler boost itu kita dapatkan 32.848 poin. Sedangkan untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 27 ribuan poin. Di mode extreme performance dengan fan cooler boost itu ada di 30 ribuan poin. Untuk suhu kerjanya di mode performance suhu CPU ada di kisaran 90 sampai 96 derajat Celcius. Ini tergolong masih aman ya, apalagi kan Cinebench ini adalah software yang membebani CPU 100% terus-menerus. Ini agak langka untuk sebuah software melakukan hal seperti ini. Oke, kita langsung aja lihat kalau kita pakai
pakai software atau aplikasi beneran, kita pakai Blender 3.4.1 Barbershop Scene di sini. Dengan CPU render semua selesai dalam waktu 14 menit 14 detik. Tapi kalau kita pakai GPU render tentunya kencang ya, hanya butuh 1 menit 16 detik. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU render dengan CUDA, suhu CPU ada di kisaran 60 sampai 75 derajat Celcius, sementara GPU adem banget di 50 sampai 55 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita beralih ke Adobe Premiere Pro CC 2024. Kita coba dulu dengan video 4K 60 yang durasinya 2 menit 7 detik. Dengan software Oni ini semua selesai diekspor dalam waktu 6 menit 20 detik. Kalau kita pakai CUDA hanya 1 menit 3 detik. Jadi kalau mau mainan 4K 60 enteng di sini. Nah, kalau videonya adalah 1080p 60 fps dengan software Oni ini semua saya hanya dalam waktu 54 detik saja. Kalau kita pakai CUDA hanya butuh waktu 16 detik. Wow, jadi kalau mau ngedit video sih enak banget pakai yang satu ini. Suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export dengan CUDA, CPU dari kisaran 80 sampai 90 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi adem di 50 sampai 55 derajat Celcius saja. Sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratis. Untuk video 4K 60 itu saya dalam waktu 2 menit 17 detik, kenceng banget. Kalau videonya adalah 1080p 60 fps saya dalam waktu 41 detik saja. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export, di sini kita lihat CPU dari kisaran 90 sampai 98 derajat Celcius, sementara GPU lagi-lagi hanya di kisaran 50 sampai 60 derajat Celcius. Untuk CPU-nya terlihat agak tinggi, tapi ini cukup wajar mengingat suhu seperti ini itu sering banget kami temukan di laptop-laptop lain saat melakukan pengujian DaVinci Resolve versi yang gratis ini ya. Jadi kalau memang kalian mau menggunakan software yang satu ini, kami sarankan untuk bekerja di ruang AC atau ubah mode performance-nya ke balance. Oke, kita lanjut ke AI Image Generation Benchmark dengan UL Procyon di sini. Kita menggunakan Stable Diffusion 1.5 yang hasilnya untuk mengenerate satu gambar kita butuh waktu 2,217 detik saja. Ya, lanjut untuk 3D Mark Graphic Score. Firestrike DirectX 11 kita dapat 53.311 poin. Sementara untuk Time Spy DirectX 12 kita dapat 22.965 poin. Suhu kerja pada saat melakukan Firestrike Stress Test di GPU-nya ini mencapai di kisaran 65 sampai 69 derajat Celcius saja. Oke, sekarang kita lanjut dengan pengujian gaming. Dota 2 settingannya di 4K ya, 4K langsung ya, fastest screen render di 100% kita dapat 100 sampai 160 fps. God of War 4K Ultra DLSS taruh di quality kita masih bisa dapat 80 sampai 100 fps. Hogwarts Legacy lagi-lagi 4K Ultra, ray tracing di Ultra DLSS di quality kita dapat 70 sampai 90 fps. Shadow of the Tomb Raider 4K highest ray tracing Ultra DLSS di quality kita dapat 45 sampai 60 fps. Cyberpunk 2077 4K ray tracing di high kita dapat 50 sampai 60 fps. Alan Wake 2 ya 4K high ray tracing medium DLSS di performance kita dapat 40 sampai 60 fps. Assassin's Creed Mirage 4K Ultra High render resolution di 100% DLSS di quality kita masih bisa dapat 90 sampai 110 fps. Nah, suhu kerja saat mainkan game yang satu ini selama 30 menit, suhu CPU dari kisaran 90 sampai 95 derajat Celcius, sementara GPU dari kisaran 71 sampai 74 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, untuk area keyboard suhu permukaan tertinggi ada di area tengah dengan suhu di kisaran 42 sampai 50 derajat Celcius dengan titik paling panas di dekat huruf I, O, P, dan L. Untuk area numpad atau keyboard sebelah kanan, suhu ada di kisaran 34 sampai 40 derajat Celcius. Lalu area kiri keyboard suhunya ada di kisaran 38 sampai 42 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut ke pengujian storage-nya. Kita lihat SSD-nya yang terpasang ini berapa sih cepatnya ya. Kita pakai Crystal Disk Mark di sini. Untuk kecepatan bacanya kita temukan angka 13.565 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 10.632 MB per second. Super kencang. Kecepatan seperti ini yang kami harapkan dari adanya dua SSD PCIe Gen 4 yang dikonfigurasi RAID 0. Memang nyaris 2 kali lipat performance-nya. Mantep banget. Oke, kita lanjut pengujian baterai. Kita pakai mode performa di MSI AI Engine, lalu brightness 150 nits dengan volume 25%. Hasilnya untuk pemutaran lokal video playback 1080p baterai habis setelah 5 jam. Ini hasil yang tergolong wajar, mengingat ini adalah laptop gaming monster yang super kencang dan cenderung sebagai sebuah desktop replacement.
Nah, untuk chargingnya, setengah jam pertama baterai terisi 25%. Sementara itu, untuk mengisi dari kosong sampai penuh dibutuhkan waktu 2 jam 45 menit. Ini agak lama dibandingkan laptop gaming yang lain, tapi ingat laptop satu ini punya baterai dengan kapasitas terbesar di 99,99 watt hour. Ya, kalau ada yang nggak tahu kenapa terbesar, ya 99,99 ini adalah limit kalau misalnya laptop ini mau bisa dibawa masuk dalam pesawat terbang, ya. Karena limitnya adalah 100 watt hour, jadi harus ditaruh sedikit di bawah limit maksimum kalau mau dibawa ke dalam kabin. Oke. Untuk laptop yang super monster ini dengan performa yang gila-gilaan ini, harganya tentunya tidak mungkin ada di 10 juta ya. Nah, untuk konfigurasi yang kami uji ini harganya ada di 90.999.000. Selain yang satu ini ada juga varian yang pakai GPU RTX 4080 ya, dengan RAM 64GB SSD 2TB itu harganya di 70.999.000. Semuanya ini sudah mencakup Windows 11 Home, ada Office, Home and Student 2021 ya, udah terpasang di sini. Lalu ada Titan Gaming Backpack, ada MSI Flash Disk Dual Drive 256GB, ada MSI Lucky Figure Keychain, dan ada MSI Gaming Mouse M99 Pro, serta garansinya 3 tahun. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ukurannya jelas ini lebih besar dan bobotnya tergolong lebih berat dibandingkan laptop gaming lain pada umumnya. Tapi ini wajar karena ini adalah sebuah desktop replacement yang bisa dibawa-bawa ya. Lalu untuk suhu CPU dan suhu permukaan terlihat agak tinggi di beberapa pengujian kami. Jika memang kalian menggunakan software yang kita pakai yang menghasilkan suhu yang tinggi itu atau software lain yang sejenis yang membebani hanya di CPU, saran kami bekerjalah di ruang AC atau gunakan mode balance. Kemudian untuk durasi chargingnya ini tergolong agak lama, tapi lagi-lagi wajar mengingat baterainya yang besar banget. Dan tentunya kita tidak bisa berharap bahwa laptop ini bisa bekerja dengan hanya baterai saja sampai 12 jam ya, karena ini adalah laptop high performance. 5 jam rasanya udah cukup sih sebetulnya. Beralih ke poin menariknya, ini adalah salah satu laptop gaming terkencang yang ada di pasaran saat video ini dibuat. Prosesornya pakai Intel Core i9 14900HX dengan 24 core yang punya performa menyerupai desktop banget ya. Lalu GPU-nya pakai RTX 4090 laptop yang nggak kalah kencang, maksimum GPU-nya tuh sampai dengan 175 watt. Kombinasi CPU dan GPU super kencang ini membuat laptop ini punya performa gaming yang maksimal buat penggunanya. Dia bisa ngelibas semua game di resolusi 4K dengan setting rata kanan. Main game e-sport dengan ratusan FPS nggak ada masalah, bisa banget kalau di sini ya. Tapi bukan cuma buat gaming, buat content creation juga ini kenceng banget. Mau ngedit video 4K 60 FPS lancar, sampai ke ekspornya pun kenceng. 3D rendering dan 3D modeling juga masih oke banget di sini. Laptop ini juga punya teknologi MSI Overboost Ultra yang mampu memberikan daya ke CPU dan GPU-nya hingga 270 watt untuk menjamin performa yang maksimal. Konfigurasi RAM-nya udah langsung 128GB dan dia punya 4 slot SODIMM. Masih kurang, ini masih bisa di-upgrade sampai 192GB. Storage-nya juga super lega, super kencang, dan masih ada ekstra tambahan lagi 1 slot kalau mau nambah. Layarnya pakai mini LED resolusi 4K plus dengan color gamut 100% DCI-P3 dengan refresh rate 120Hz. Mau buat gaming oke, buat content creation juga cocok banget. Lalu keyboardnya, keyboard mechanical dengan Cherry MX Ultra Low Profile Switch, ini enak banget makanya. Rasanya itu premium banget dan kenyamanannya mantep bener. Dan dia dilengkapi dengan backlit per key RGB juga ya. Touchpadnya ini juga unik, pakai RGB haptic touchpad. Konektornya juga melimpah mirip sebuah desktop. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, ini future proof banget. Lalu bonus penjualan juga melimpah dan garansi juga panjang di 3 tahun. Nah, jadi laptop ini sebetulnya buat siapa sih? Yang pertama jelas untuk siapapun yang mencari sebuah laptop gaming atau laptop high performance super kencang tanpa memperhatikan mungkin bobot dan harganya. Yang satu ini jelas sangat-sangat cocok. Lalu buat kalian yang mau punya sebuah laptop gaming yang bisa mainin game apapun bahkan di resolusi 4K high, yang satu ini bisa banget. Kemudian untuk content creator atau kalian yang memang membutuhkan sebuah desktop replacement untuk nyari duit, nah yang satu ini cocok diajak buat ngedit video, foto, sampai animasi 3D, desain dan modeling 3D serta CAD, nggak ada masalah.
Yang jelas kalau untuk tipe pengguna yang satu ini mungkin 90 juta terasa wajar-wajar aja ya, kan balik modalnya cepat. Lalu untuk programmer jelas bisa, tapi pastikan ya bahwa spesifikasinya yang ditawarkan di sini memang cocok buat yang kalian jalankan ya programnya ya. Kemudian untuk yang butuh kemampuan AI yang super kencang, RTX 4090 yang di dalamnya ini juga ini kencang banget lah kalau buat AI. Intinya pastikan aja bahwa kemampuan AI yang kalian butuhkan itu memang dapat diperoleh atau dapat memanfaatkan kemampuan laptop yang satu ini. Tapi kalau bicara raw performance untuk AI ini udah kencang parah. Pada akhirnya laptop yang satu ini memang bukan desain untuk semua orang ya. Apalagi kalau nyarinya laptop yang tipis dan ringan, ya nggak pas di sini. Tapi kalau memang laptop dengan spesifikasi dan performa yang rata kanan adalah yang kalian cari, rasanya sih MSI Titan 18HX ini bisa jadi salah satu pilihan yang paling menarik di pasaran Indonesia saat ini. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.